Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Kampus Indralaya kelas A, ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Alasan diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman baik dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional juga diperlukan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah. Sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Gagasan tentang ketahanan nasional secara historis bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SSKOAD. Perkembangan berbagai rumusan ketahanan nasional yang semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI. Konsepsi pada tahun 1968 dan 1969 yaitu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, mengenal asas Pancagatra. Pada konsepsi 1972 yaitu ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan, memperluas dengan asas Astragatra. Pada tahun 1969 sampai 1972, konsep mengenai ketahanan nasional terus mengalami perkembangan hingga pada akhirnya konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN TAP MPR nomor 4 MPR 1978 pada tahun 1973. Kini GBHN tidak digunakan dan digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Tinggi rendahnya ketahanan nasional dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri, yakni Astragatra yang berarti ke-8 unsur elemen atau faktor. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Adapun gambaran konsepsi ketahanan nasional yaitu kekuatan nasional, kelangsungan bangsa dan negara, ancaman militer atau non-militer dalam atau luar negeri, di mana kekuatan nasional dan ancaman militer atau non-militer dalam atau luar negeri mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 unsur atau astragatra. Yang pertama, aspek kehidupan alamiah atau trigatra, terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kedua, aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi, kedua gatra politik, ketiga gatra ekonomi, keempat gatra sosial budaya atau sosbud, kelima gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Esensi dan urgensi bela negara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang pertama, bela negara secara fisik, yaitu dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Kedua, bela negara secara non-fisik, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.